Waktu adalah musuh terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia bagi umat manusia itu sendiri. Tapi bagi Nolan, waktu adalah sahabat terdekat dia. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum, jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi di segmen Bukan Ngedate. Ini bisa gue bilang maksudnya agak perpisahan lah ya buat si Dito ini. Karena ada urusan. Ada urusan ya. Ada urusan cuy, tapi insya Allah Januari lah. Iya. Kita bisa konten bareng lagi. Berarti 2 bulan hilang ya? Iya. 2 bulan hilang artinya Ngelantur perlu cari co-host baru nih. Ya, jadi kalau kalian ada yang mau jadi co-host, ya kontak gua. Ya, nanti kita cari co-host baru buat gantiin sementara buat Dito. Tapi ya karena ini konten terakhir sama Dito buat tahun ini berarti ya? Iya, buat tahun ini. Buat tahun ini kita akan mempersembahkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya ngedate di setiap hari Sabtu tayang. Tapi kali ini akan bertumbuk nih gua sama Timo nih. Iya. Lumayan seru lah ya. Nah, ini seru. Nah, ini guys, gue pengen kasih tau kalian nih. Kemarin pas gue udah bikin ngedit-ngedit tuh banyak banget yang tulis di kolom komentar. Bang, debam, balikin debam bang, debam terlupakan. Kali ini ya, ini harinya buat kalian semua. Kali ini karena kita akan masuk ke segmen debam, debat film. Oke ya. Jadi buat yang belum ngerti debam apa, jadi dulu banget sebelum Ngelantur mempunyai video yang proper ya, masih ala kadarnya di rumah doang gitu. Nah gue pernah buat debam sebenarnya dulu sama teman-teman gue gitu. Teman-teman kampus lu tuh? Iya bener teman kampus lah. Jadi kita ngomongin mengenai misalnya kayak top 5 Batman gitu. Menarik, top 5. menarik. Iya dulu kita bikin Seru debatnya. Kali ini kita buat lagi sama Dito, tapi temanya sesuai yang kita udah mention di awal tadi. Ya, apa nih? Debat film top 5 Christopher Nolan. Woi. Nah, ini dia nih. Ini waktu terasik buat gua ngatain ya salah satu filmnya lah. Bukan filmnya sih, fansnya sebenarnya. Aku udah tahu nih dia mau ngatain apa, tapi saya akan memperjuangkannya. Oke, tapi ya gitu. Jadi seperti biasa, ini debat itu bukan untuk keegoisan. Ya, ya pasti kan banyak yang mikir kan debat berarti mau yang kelihatan paling pintar. Enggak loh. Jadi nanti kalian kita tuh saling terbuka juga. Saling terbuka. Jadi gini, baik gue sama Dito itu pasti punya perspektif yang berbeda. Betul. Jadi kalian tinggal lihat aja. Misalnya di bagian sini, ternyata Bang Timo kayaknya lebih bener nih pendapat. Ternyata di bagian situ Bang Dito kayak lebih bagus. Nah, itu nanti kalian interpretasikan sendiri lah. Betul. Dan ini merangsang stimulus otak kalian biar bisa bener sih. Iya kan? Iya bener sih. Karena Indonesia itu menurut gua darurat dialektika, Pak. Jadi kayak orang kalau debat, dia apa sih ngapain debat-debat? Udahlah, santuy-santuy aja lah. Come on man, lu kalau kayak gitu otak lu nggak bakal bisa berproses, gitu, nggak bakal bisa bekerja. Nah, di sini gue bakal debat untuk menstimulus. Jadi kalian mikir, ternyata gini, dapat pandangan yang berbeda-beda dan kalian juga bisa debat di kolom komentar ya. Nanti kalian tulis juga top 5-nya menurut kalian. Jadi sistemnya adalah, gue bakal kasih top 5 gue dulu, peringkat 5-nya maksudnya. Dalam waktu 3 menit. Nanti ada moderator kita. Nih mukanya nih di tengah sini. Nanti lu taruh lu PNG foto. Nah, jadi gue dikasih waktu 3 menit buat memaparkan peringkat 5 gue, analisis seperti apa, kenapa bagus. Baru Dito balas gue dengan waktu 1 menit untuk ngebalas argumen gue. Dia bisa gue bilang sebagai oposisi lah ya. Ya kan? Oposisi. Udah kayak debat capres ini, buset. Udah kayak Banteng lawan Garuda ini. Iya. Nah, makanya abis itu gue balas lagi dalam waktu 1 menit. Dia 30 detik lagi, gue 30 detik. Ya, jadi total berapa menit, Mel? 3, 5 lah ya. Ya, berarti 5 itu 1 round gitu. Nanti kita buat top 5, top 5, top 4, top 4, top 3, top 3 gitu-gitu lah ya. Sampai peringkat 1 nanti kita kasih kesimpulan aja lah ya. Oke, sip. Gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai. Ya, sebentar, tapi gue belum jelasin tapi ya, maksudnya Nolan itu kita kasih tau dulu kayak secara... mereka udah tahu gak sih? Udah tahu lah ya. Harusnya udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya. Maksudnya ya lu tahu lah pasti Christopher Nolan itu siapa. Karya-karyanya apa. Aktor dan aktris yang sering kerja sama dia apa. Ciri khasnya apa pasti lu pada udah tahu lah. Betul. Cuma ya gue pengen mention sedikit lah kita bahas kulit luarnya dulu deh. Maksudnya kayak kenapa
kita kali ini bahas Nolan karena ya Nolan itu salah satu direktor terbaik, ya salah satu yang paling luar biasa dan karya-karyanya memang selalu pendapatannya selalu gila-gilaan ya. Dan filmnya tuh gak pernah film superhero, tapi pendapatannya tuh selalu hampir menyamai film superhero. Iya. Di era pasar dikuasai oleh film superhero, betul. Dia bisa compete. Betul. Jadi ini keren nih, ini orang keren. Setiap kali dia muncul di bioskop pasti banyak nonton. Bener. Gue anak fisip, film-film Nolan kebanyakan tentang sains, tapi gue bisa paham. Betul. Dan kalau dosen gue modelannya kayak Nolan semua, wah gue gak bakal masuk kuliah. Maksudnya kayak Nolan itu membawakan sesuatu film yang menurut kita di awalnya kayak ini film apa sih gitu kan. Tapi lu bakal tetap nonton aja. Iya, bener. Lu bakal tetap nonton. Dan dia bisa ngasih konklusi yang baik menurut gue. Kasih konklusi yang baik dan lewat apa? Baik lagi ke tadi awal gue ngomong waktu itu sahabat terbaiknya Nolan bro. Ya, jadi Nolan selalu bermain dengan waktu dan ini film-film yang kita bakal paparkan mungkin banyak terinfluence dengan waktu. Nomor satu gue nih tentang waktu nih. Nah, film Nolan nomor satu gue. Iya, oke. Gue udah tahu sih. Kayaknya ya dari gaya-gayanya kelihatan nih ya peringkat satunya siapa. Tapi oke, langsung aja kita mulai dari moderator kita dulu. Siap. Gimana Dit? Gimana Mel? Round pertama dari sisi Timothy. Mulai dari sekarang. Oke, langsung aja karena cuma 3 menit. 5 ya, peringkat 5 gua adalah Interstellar ya. Gue dengerin dulu deh. Nah, ini kenapa Interstellar? Interstellar di peringkat 5 bukan berarti paling jelek. Ya, maksudnya di antara 5 tersebut memang paling kurang, ya, paling di belakang. Tapi dibanding film-film Nolan yang lainnya menurut gua tetap yang paling terbaik. Makanya di top 5 gitu. Kenapa Interstellar sangat luar biasa? Karena film terbaik menurut gua adalah film yang menggabungkan semua elemen yang ada. Paket komplit, paket lengkap ya. Kalau kalian beli di McD atau di KFC, ya itu udah dapat semuanya tuh istilahnya kalau di film-film terbaik. Ya, ada film-film misalnya kayak Tenet yang cuman, sinematografi visual keren. Tapi dari sisi lainnya terbengkalai. Interstellar menurut gua dari segala sisi itu benar-benar bisa mencakup semuanya. Emosional terutama. Dan yang pertama ditekankan oleh Nolan apa? Selain waktu yang dimainkan lagi oleh Nolan, yaitu hubungan ayah sama anak. Hubungan keluarga ini. Dan salah satu scene yang bisa bikin gua terperangah melihatnya adalah ketika ayahnya nonton, ya anak-anaknya sudah bertumbuh padahal dia udah bilang, bapaknya bilang, ayo anakku nanti kita ketemunya pas kamu umurnya masih sama. Ternyata udah sampai nenek-nenek bahkan, dan itu membuat kita tersentuh, ditambah lagi soundtrack yang luar biasa gila. Deng 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 deng, itu gila. Hans Zimmer memang senjata utama Nolan pak. Itu ya kalau orang bilang secret weaponnya Nolan apa? Ya sebenarnya Hans Zimmer gitu, bukan storyline-nya dia menurut gua. Hans Zimmer-nya. Karena kalau lu bayangin Hans Zimmer dihilangkan dari film Interstellar, apa yang lu bakal tonton? Sebuah kengakakan. Enggak juga sih, tetap oke mungkin, cuma ya enggak bakal segila itu. Gitu ya. Masih berapa waktu Mel? 1:15. Masih aman. Oke, lanjut lagi pemaparannya. Ya, Interstellar menurut gue pertama dari sisi sinematografi kita lihat dulu ya. Sinematografinya itu meskipun ini terkesan mirip sama filmnya Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey, tapi menurut gua Nolan itu bisa elevate lebih jauh, lebih dalam sehingga kesannya jauh lebih cantik. Dan adegan-adegannya itu bisa gue bilang kayak pakai ditambah musik yang Shepperton ya. Kalau kalian nggak tahu Shepperton itu ya musik yang seakan-akan satu naik yang dari bawah muncul lagi. Jadi kayak kalau Nolan bilang kalau nggak salah tuh kayak barber ya, lampu barber tau kan yang ngeng. Nah itu namanya Shepperton tuh dalam musik gitu. Jadi itu mengelevate story-nya juga lewat musiknya. Dan apalagi ketika scene misalnya docking station yang itu nasib seluruh umat manusia dipertaruhkan di situ, dan dengan sangat luar biasa, benar-benar ya kas-kasnya Nolan, tapi berhasil itu membuat kita lega secara emosional dan kita teracak-acak di dalam hati kita, dan itu yang membuat gua taruh Interstellar menjadi film terbaik nomor 5. Selesai. Dito 1 menit. Oke, kebetulan banget ya, gue disuruh kontrain opininya Timo, tapi gue sama sekali nggak bisa ngekontrain nih. Karena gue setuju banget. Oke, itu film perfect, itu film bagus, itu film paket komplit, tapi memang nggak sesempurna film-film Nolan yang lain. Iya, gue setuju. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu gue sanggah atau gue kontra sih sebenarnya. Ya. Selain itu, menurut gue ya, Interstellar ini tuh lebih apa ya? Ini misalnya nih ya, sorry nih, ini agak nggak berhubungan sama film, cuman sorry. Kalau misalnya Interstellar nggak punya fans fanatik yang toksik,
yang suka menggaung-gaungkan Interstellar, wah ini peringkatnya bakal gue taruh lebih tinggi lagi mungkin. Karena kalau kita bahas aspek filmnya doang, wah gila, gue terpukau banget cuy. Apalagi gue udah bilang tadi kan, 15 detik. gue anak fisip tapi gue bisa ngerti sama sains. Nolan doang yang bisa kayak gitu. Kacau lah, gue setuju. Nggak ada yang bisa gue kontra. Gue setuju semua. The king is here, man. Oke, yang pertama di peringkat 5, oke lah ya, kita punya pendapat yang sama lah kurang lebih berarti ya. Tapi ya udah, kita langsung skip aja berarti bagian debat-debat yang habis peringkat 5-nya gua, karena Dito nggak ada yang perlu dikontra lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke segmen peringkat 5 Dito. Ya. Oke, langsung aja Dito. Oke, kita pindah ke sisi Dito untuk rank nomor 5, 3 menit dari sekarang. 3 menit untuk ngebahas peringkat 5 dari gua. Dan kebetulan banget nomor 5 dari gua sama Interstellar juga. Tadinya ya Interstellar tuh gak mau gue masukin ke list tadinya. Cuman setelah gue pikir-pikir ini film childhood gua, ini film yang mengintroduce gua ke Nolan. Gue juga waktu itu nontonnya ya terpukau cuy. Dan Interstellar ini menjadi salah satu film yang gue nyesel. Kenapa gue nyesel nontonnya? Yang gue nyesel nontonnya. Kenapa gue nyesel nontonnya? Karena gue gak sempat nonton film ini di bioskop. Pas itu gue masih bocah, gue nonton film ini tuh gue inget banget pas masih SMP. Pas itu zaman-zamannya teman-teman sok-sok sinepil gue lagi gila-gilanya sama Kubrick. Dan kebetulan Nolan ini ngerilis film yang mirip banget, yaitu Interstellar ini. Mirip sama film 2021 kan. Nah, 2001. Iya, 2001. Dan memang gue akuin cuy, 2001 sama Interstellar itu sebenarnya mirip banget. Cuman Interstellar ini mempunyai satu kelebihan yang gak dimiliki sama 2001, yaitu pacingnya. Pacingnya gue suka banget dari Interstellar ini. Interstellar ini bisa mencakup banyak hal, bisa membahas banyak hal, tapi pacingnya itu bukan slow pace menurut gue. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang menurut gue cukup besar dalam film ini. Selain sinematografi bagus, actingnya bagus, Matthew McConaughey, abis itu Anne Hathaway, ya pokoknya gak bisa diragukan lah actingnya. Cuman balik lagi, pacingnya itu yang membuat gue jatuh cinta sama film ini. Karena dengan film ini dengan film ini bukan film slow pace, tapi bisa memberikan gue pemahaman tentang sains, tentang waktu, tentang permainan waktu yang dimainin sama Nolan. Ya gue puas sih. Kayak cukup sih. Karena sisanya udah lupa paparin semua tadi. Bingung ngomong apa jadinya nih. Oke, berarti gak ada yang bisa gue kontra, gak ada yang bisa gue gak setuju. Iya. Karena sama banget. Di peringkat 5 kita berdua ternyata sama. Ya, gue kira beda. Jadi ya kita langsung aja ke peringkat 4 berarti ya. Ya, langsung ke top 5 film Nolan, top 4 ya. Ya. Di peringkat 4 film Nolan. Mulai dari gue lagi berarti ya. Oke. Peringkat 4 dari sisi Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, langsung di peringkat 4 gue taruh film Memento. Nah, ini dia yang jadi menarik. Kenapa gua taruh Memento di peringkat 4? Menurut gua, jelas. Kenapa bisa di atas Interstellar? Dia mempunyai sesuatu originalitas yang luar biasa. Tidak pernah kita temui di film manapun di muka bumi itu di sejarah sebelumnya. Jadi ini benar-benar sangat-sangat original. Berbeda sama Interstellar yang masih menggunakan ide orisinalnya Stanley Kubrick. Memang dia elevate lebih jauh, tapi ya menurut gue Memento hits a different level bro. Tapi kenapa masih gue taruh di peringkat 4? Pertama ya, tidak ada momen ikonik buat gue. Memang gue akui di ending film Memento itu ada plot twist yang sangat luar biasa menarik kalau misalnya kita ikutin. Tapi kalau kita compare sama film Nolan lainnya yang mempunyai satu adegan yang pasti, kalau misalnya ditanya adegan film ini, The Dark Knight Rises, pasti langsung kita, oh ini adegannya, oh itu adegannya. Oppenheimer, oh itu adegannya. Tapi Memento itu tidak ada satu adegan signifikan yang memang se-ikonik adegan film Nolan yang lainnya. Meskipun balik lagi, secara peringkat 4 itu udah paling, ya termasuk yang paling the bestnya Nolan juga. Pertama apa? Alur ya, permainan waktu menurut gue yang paling menarik dari film Nolan dari semuanya ya. Yang paling menarik menurut gue Memento. Karena apa? Lihat aja timelinenya. Dia pakai sketsanya Nolan itu begini garisnya. Ngekset ya. Ending filmnya di sini dan di bawah itu menunjukkan timeline yang hitam putih. Kalau kalian lihat ada satu klip, ada satu scene itu yang hitam putih diarahin maju. Tapi yang bagian atasnya itu mundur, backward, reverse. Nah, waktunya jadi bingung. Dan ditandain XXX, jadi dari klip 1 dipotong ke klip yang bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan itu membuat kita langsung tertarik terus buat nonton scene-nya. Kenapa? Karena kita nggak ada gambaran sama sekali, nggak kayak film-film lainnya.
Jadi kita lihat scene ini ya, kita sini. Loh, kok ada cliffhanger, semacam cliffhanger, terus dikasih sedikit misteri di situ, dan misteri itu bisa kita jawab di scene setelahnya. Kenapa? Balik lagi dari yang tadi backward ke alur maju, ke backward lagi. Itu yang membuat Memento luar biasa menarik dari sisi timeline. Tapi ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain itu. Ya, originalitas luar biasa, keren banget, sinematografi juga bagus. Tapi soundtracknya menurut gue kagak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Tidak ada adegan ikonik, tidak ada quotes menarik gitu ya. Acting ya oke lah. 30. Apa? 30. 30 detik. Oke ya, sebenarnya itu aja sih untuk film Memento. Nggak ada yang perlu gue paparin lagi ya. Ya kalau kalian nggak tahu kan ini film mengenai seseorang yang mempunyai amnesia jangka pendek ya, short term memory. Jadi makanya dia selalu tato badannya lah ya, dikasih data sini Polaroid gitu ya. Nah makanya kita dikasih lihat misterinya dikulik ke adegan sebelumnya, jadi mundur baru di akhir bangnya tuh dapat plot twistnya dapet. Habis. Oke ya. 1 menit untuk membalas opini Timothy dari sisi Dito. Mulai dari sekarang. Masa Memento cuma taruh nomor 4? Gimana ya? Agak gimana ya? Wah, ini film apa ya? Ini film agama gue cuy. Gue menonton film ini tuh apa? Cut dulu dong. Lah, sumpah gue lupa. Jangan boleh ya? gitu lah, gak boleh. Wah, udahlah semenit sisa gimana ya? Gue nonton film ini religiously banget. Gue suka sama cara Nolan menggambarkan short term memory loss yang dialami oleh karakternya Guy Pearce. Gue juga suka penggambaran color gradingnya untuk memisahkan mana yang maju, mana yang mundur. Dan menurut gue ini film benar-benar sempurna cuy. Terlalu rendah kalau ditaruh nomor 4. Kayaknya ya. Udah habis. Gimana waktunya? Masih 25 detik atau cukup di situ? 15 cukup sih. Cukup ya? Cukup, oke. 1 menit untuk membalas opini Dito dari Timothy. Mulai dari sekarang. Oke, ya balik lagi sebenarnya dari persepsi yang gue udah ngomongin di intro di awal. Film terbaik adalah film paket lengkap. Cuman sesimpel itu aja. Apakah film Memento paket lengkap? No, it's not. Balik lagi, soundtracknya apa? Adegan ikonik ada nggak? Ya, acting apakah sebagus si siapa namanya? Lupa kan gue. Heath Ledger. Hah? Heath Ledger. Bukan. Si Oppenheimer namanya siapa? Cillian Murphy ya. Apakah sebagus Cillian Murphy? Apakah sebagus Christian Bale? Bagus. Biasa aja. Nggak ada yang stand out banget. Apa alasan spesifik untuk taruh Memento bisa di atas lagi? Karena ya baik lagi nanti kita lihat aja argumen gue buat top 3, top 2, top 1 gitu. Karena ini benar-benar bukan paket lengkap. Tapi definitely untuk originalitas harus gue respect, harus gue hargai. Karena memang luar biasa gila banget. Magical banget persepsi Nolan terhadap waktu di film Memento. Gitu. Sudah cukup. 30 detik untuk membalas dari Dito. Mulai dari sekarang. Ya gimana ya? Omongan lu ada benernya sih. Sebenarnya semua film balik lagi ke selera masing-masing dan kebetulan gue suka sama film yang alurnya itu dimainin. Original juga gue setuju sama lu. Ini film originalnya bukan main. Script writingnya gue juga yakin dewa. Directingnya juga gue yakin dewa. Karena kan susah tuh pasti merealisasikan skrip yang rumit menjadi sebuah film itu kan pasti susah. Jadi ya oke deh. Masih bisa gue terima, gak ada yang bisa gue kontra lagi. Cukup lah ya. Waktu habis. 30 detik untuk membalas dari Timothy. Mulai dari sekarang. Apa yang mau dibalas? Si Dito udah setuju. Jadi ya kita langsung lanjut aja ke top 4 Dito. Karena Dito belum top 4 belum kan? Belum. Oke, langsung aja berarti. Top 4 dari Dito. 3 menit mulai dari sekarang. 3 menit untuk nyebutin nomor 4 dari gue ya. Nomor 4 ini kebetulan banget gue taruh The Dark Knight. The Dark Knight memang gue emang fans Batman sejati dari lahir. Gue tahu sampai kulit testisnya Batman gue tahu. Gue udah tahu segala sesuatu tentang Batman. Cuman entah kenapa The Dark Knight itu nggak apa ya istilahnya untuk jiwa nerd gue nih nggak nampol gitu loh. Iya kalau dari segi film buatan Nolan apalagi ya. Ini film perfect. Cuman kayaknya gue mau ngebawa argumen gue sebagai comic reader di sini. Gue nggak suka sama The Dark Knight itu karena apa ya? The Dark Knight itu jelek cok. Jeleknya. Satu dia. Jeleknya itu cuma di satu hal doang. Fight scene-nya gue gak suka. Joker itu selain punya mind manipulation yang bagus. Dia itu sebenarnya
punya kekuatan fisik yang mumpuni untuk ngelawan Batman. Cuman gue nggak ngeliat hal itu di sini. Ini filmnya tuh lebih kayak mengeksplor betapa pinternya The Joker dan betapa pinternya Bruce Wayne. Udah, itu doang. Terus juga gue ngerasa ini film gimana ya? Gue taruh nomor 4, oke, gue pakai kalimat Timo. Nomor 4 bukan berarti film ini jelek. Ini bagus, makanya gue masukin top 5. Gue suka sama actingnya Heath Ledger apalagi ya. Gila. Lu bayangin Heath Ledger itu sebelum main di Dark Knight ini, dia itu cuman main di film-film romance. Parahnya lagi bukan cuman romance cuy. Romcom rata-rata, romance komedi. Nah, lu sekarang mikir dah. Sekarang lu pikir misalnya aktor yang sekarang cuman main romcom siapa? Misalnya Timothée Chalamet deh. Timothée Chalamet kan sering banget main film romance kan ya? Ya gak sih? Si Timothy. Nah, lu sekarang bayangin Timothée Chalamet main jadi Joker di universe-nya James Gunn. Lu bakal kepikiran gak? Kalau Heath Ledger itu di masa itu orang-orang tuh belum tahu Heath Ledger ini siapa? Aktor-aktor film romance kok disuruh main karakter psikopat paling ikonik. Ternyata dia ternyata dia bisa memerankan karakter itu dengan baik dan menjadi Joker terbaik sepanjang masa. Gue juga suka sebenarnya sih. Apalagi scene yang ikonik menurut gue tuh pas Joker ngebakar duit. Dia bilang apa? Di sini tuh gue lupa. It's not about money, it's all about sending the message. Itu dia, itu scene yang bener-bener ngena banget menurut gue. Tapi kalau dari segi comic reader ya, ini film kurang banget cuy. Kurang men-entertain jiwa nerd gue gitu loh. Itu aja sih. Oke. Udah? Oke. 1 menit dari sisi Timothy mulai dari sekarang. Soalnya ini gampang aja sih dari gue ya. Sangat gampang untuk counter nih orang nih. Ya. Dari gue gini aja sebenarnya simple. Lu nilai ini kenapa dari sisi komik? Kan kita bilang top 5 film Nolan terbaik. Tidak ada hubungannya sama komik, Bro. Nah, gue sebenarnya dari itu aja kita lihat gagasannya Dito ya. Oke. 1 menit dari Dito mulai dari sekarang. Kan tadi gue bilang, gue bukan menjadikan komik sebagai source-nya acuan. Cuman gue menjadikan acuan utama gitu loh. Gue kan tadi menyebut juga beberapa aspek film The Dark Knight yang menurut gue bagus. Cuman memang kebetulan yang gue highlight di nomor 1 nih, yang gue jadiin utama adalah perspektif gue sebagai comic reader gitu loh. Dan Nolan itu gagal mengentertain gue sebagai comic reader. Tapi kalau misalnya, nih gue copot kacamata gue ganti sekarang jadi kacamata penikmat film. Nah iya gue menikmati film ini. Dan bisa gue taruh di nomor 1 mungkin. Cuman gue memilih untuk pakai argumen gue sebagai comic reader. Kacamata yang gue pakai ini, gue copot, gue ganti lagi. Nah ini sekarang jadi kacamata sebagai comic reader gitu. Oke. Cuman untuk film ini doang ya pengecualian cuy. Karena gue suka banget Batman, sorry. Dah. Oke. 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Oh ya berarti jelas kalau kayak gitu. Lu pakai kacamata komik ya kita nggak bisa perdebatkan kalau kayak gitu. Kan gue udah bilang top 5 itu top 5 film ya. Itu dari gua ya. Cuman kalau emang Dito memilih argumen seperti itu ya sudahlah terserah dia. Tapi ya balik lagi kalau menurut gua film The Dark Knight itu membawa komik yang dibawa jadi realistik. Kita lihat sutradara kan kita di sini highlight nama Nolan ya, dari top 5 kan film Nolan terbaik. Berarti kita lihat harus highlight Nolan di komik tersebut dan terjadi. Waktu habis. Gila 30 detik cepet banget lagi. 30 detik dari Dito mulai dari sekarang. Iya. Kalau yang di situ gue setuju. Dia berhasil membuat karakter komik menjadi sebuah film yang bagus banget. Masterpiece lah. Dan menurut gue gak bakal ada film comic book manapun yang bisa menyamai levelnya The Dark Knight memang. Udah. Oke ya, tadi berarti udah sampai top 4 ya Dit ya? Iya, top 4. Udah sampai ke top 4 dan meskipun di top 5 tidak ada perdebatan, akhirnya di peringkat 4 kita menemukan perdebatan yang cukup serius ini. Ya, cukup intens lah. Tapi kita masuk lagi lebih dalam ke top 3. Tapi ya top 3 kita kasih Dito duluan ya. Tadi kan kita udah 5-4, gue duluan kan. Berarti Dito duluan sekarang. Oke. Sip. Top 3 dari Dito. 3 menit mulai dari sekarang. Di nomor 3 gue taruh Inception. Lagi dan lagi masuk ke dalam list film yang gue nyesel gak nonton di bioskop. Ini bener-bener film yang gila. Gue inget banget sama soundtracknya, gue lupa judulnya apa, tapi itu soundtrack masih ada di playlist Spotify gue dan masih gue putar-putar terus karena itu scoring dewa banget. Itu soundtrack dewa banget. Dan menurut gue selain soundtracknya yang bagus, film ini juga mempunyai eksekusi yang bagus. Gimana caranya ya? Nih, gue nggak tahu cara membahasakan ini gimana. Cuman gue tuh bingung gimana caranya Nolan bisa membahasakan, mengeksekusi adegan yang pas
mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi. Gitu. Gue ngerasa itu menurut gue ya, sebagai orang tolol yang sosok ngerti sinema nih, ini gue jujur. Itu scene susah banget buat direalisasikan untuk menjadi act dalam film. Itu maksudnya ke second act apa first act-nya dia sih, gue lupa, apa third act-nya jangan-jangan. Oh, itu Third act-nya ya kayaknya. second act. ya. Iya. Itu dan itu bisa masuk ke second act-nya film ini. Itu gila. Selain apa? Tadi gue udah bahas soundtrack, eksekusi, actingnya juga gila. Nolan, aduh salah. Leonardo DiCaprio itu gila banget. Terus si siapa? Yang di transgender gue lupa. Oh, Ellen Page. Wah, itu dulu bias gue cuy. Waktu masih jadi cewek ya. Aduh cuy, sumpah. Itu orang kurang apa? Cakep, acting bagus. Terus langsung ngadu acting sama si Leonardo DiCaprio cuy. Itu film itu orang gila. Itu orang gila. Gue bener-bener adore tuh orang banget lah. Dan selain itu actingnya si Joseph Gordon-Levitt juga bagus ya menurut gue. Meskipun dia tolol, gampang dibegoin di film itu, cuman ya oke lah. Kayak gue gak ada ini lagi sih, gak ada argumen lagi. Karena menurut gue di top 3 gue nih ya, gak usah masuk ke nomor 1. Ini udah film paket komplit menurut gue. Film 3, 2, 1 gue ini paket komplit semua. Dan kebetulan ini gue taruh di nomor 3 gitu aja. Sebenarnya nomor 3, 2, 1 gue nih film komplit, paket komplit semua. Gue ngena semua, adegan ikonik dapet, yang di pesawat tuh kan, terus yang bawa suitcase, wah itu gila cuy. Sama scene yang di mimpinya siapa ya gue lupa, mereka masuk ke rumah, ada anak kecilnya main, wah itu scene tergambar jelas di otak gue sampai sekarang cuy. Padahal gue nonton itu pas gue masih SMP gitu loh. Dan pas gue rewatch lagi pas gue udah kuliah, gue masih ingat banget sama scene itu. Nolannya emang gila cuy, kacau lah dia. Dah. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ini gue punya pendapat yang juga sangat-sangat berbeda sama Dito. Ya, karena menurut gue Inception menurut gue kurang layak lah di top 3 gitu. Meskipun ya bukannya kayak nggak bisa banget juga. Karena ya balik lagi Inception juga one of the best Nolan movie kan. Tapi yang di sini gue pengen kontain apa? Kelemahan Inception menurut gue satu-satunya adalah apa? Emosi. Lack of emotion menurut gue. Leonardo DiCaprio di situ tujuannya apa? Mau ketemu sama anak-anaknya kembali, ya. Tapi gue nggak ngerasa ada motivasi lebih dari si Leonardo DiCaprio untuk pengen si Domkop ya kalau nggak salah namanya itu, untuk pengen bener-bener, aduh gue pengen banget sama anak gue. Development karakternya kurang banget nih. Cuman diperlihatkan lebih ke visualnya, visual sinematografi. Memang soundtrack bener, gue setuju. Sound team gila, visual gila. Tapi emosi itu, makanya menurut gue sangat-sangat, apalagi lu banding sama Interstellar. Come on lah, Interstellar secara emosi itu jauh. Dan menurut gue parameter paling tinggi juga salah satunya adalah ya lu kita bisa ngerasa karakternya. 1 menit dari Dito mulai sekarang. Emosi gue malah ngerasa dapet loh. Di scene yang pas di rumah itu, yang di mimpi itu, gue dapet sih emosinya di situ. Dan itu gue nonton pas masih bocah, gue ngerasain kalau gue ngerasa kayak, wah ini bener-bener bapak yang lagi nyari anaknya. Sesimpel itu aja. Si Nolan tuh udah berhasil bikin gue paham mengenai mimpi, terus juga bisa bikin gue ngerasain juga apa yang karakternya Leonardo DiCaprio ini rasakan. Habis. Belum, Oh belum. Gue kira udah anjir. Udah sih itu. Udah. Udah. Oke. 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya menurut gue lu masih belum menjawab ya pertanyaan dari gue tadi. Meskipun ya tadi lu bilang dari emosi lu bisa ngerasain kan. Tapi kan di sini gue compare sama ya peringkat 5 tuh tadi, Interstellar gitu. Secara emosional menurut gue jauh banget nih sama Interstellar. Interstellar tuh bisa mewek-mewek lu nonton Interstellar gitu. Ditambah lagi dengan penggunaan visual yang menurut gue nggak beda jauh lah. Memang kalau secara visual doang, Inception memang luar biasa. Apalagi practical effect yang dia jalan-jalan di dinding ya keren banget. Tapi ya kan satu itu ya, emosional itu yang menurut gue development karakternya Domkop. 30 detik dari Dito mulai sekarang. Emosi main, gue ngena. Terus ada satu lagi nih, yang kayaknya kita berdua luput. Ada beberapa adegan action yang menurut gue bagus. Dah gitu doang. Oke. Dan itu harus jadi parameter juga sih, adegan actionnya itu. Karena ini bukan film action sebenarnya. Oke ya, itu berarti udah selesai ya. Selesai. Di top 4 perdebatan cukup sengit, tapi ya kalian bisa gambarin lah ya. Maksudnya pendapat gue kayak gimana, pendapat itu kayak gimana. Tapi ya kita langsung masuk aja ya berarti ya ke peringkat 4 gue berarti ya. Lama nomor 3 lu dong. Hah? Nomor 3 lu. Nomor 3 gue? Iya nomor 3 gue.
Kalian mau punya tempat Infinity Room kayak gini? Langsung cek link di bawah ya. Di Untold Studio. Top 3 dari Timothy mulai 3 menit mulai dari sekarang. Oke, di top 3 gua taruh The Prestige. Ya, ini sangat-sangat berbeda dari Dito dan menurut gua kenapa? Kenapa dari semuanya itu Interstellar, tadi gue udah bilang Memento, tapi kenapa gue taruh Prestige nomor 3? Kenapa? Oke, gue kasih tau dulu. Ada kelemahan yang gue temukan, cuma satu. Yaitu apa? Ini bukan ditulis oleh Nolan. Bukan maksudnya ditulis oleh Nolan. Tapi dia ngambil dari novelnya orang lain. Nah, screenplay-nya memang dia yang buat. Tapi dia ngambil ide cerita dari novel orang lain. Tapi menurut gue, dia elevate jauh lebih luar biasa, dramatis. Dan kalau misalnya kita harus compare sama film-film Nolan atau kayak Interstellar yang menurut gue emosional, gue harus jujur, tidak ada emosional sama sekali dari film The Prestige ini. Kenapa? Karena di sini kan menceritakan mengenai dua pesulap, ya, si Christian Bale, ya, sama si Hugh Jackman. Ini mereka berdua bersaing, berantem, saling dendam gitu satu sama lain, saling curi trik-trik sulap masing-masing lawannya, tapi tidak ada emosional. Maksudnya kita nggak masuk ke perspektif karakter antara mereka berdua. Mereka berdua emang orang brengsek, tapi memang itu poin utama dari film The Prestige, dan itu yang membuat Prestige ini spesial. Kita di sini pesan moralnya adalah apa? Ya inilah kebencian manusia yang tidak pernah akan berakhir gitu, kesombongan, arogansi antara mereka berdua. Ditambah lagi sinematografi mengambil era set London, era Victoria, luar biasa keren parah cuy. Era jadul tapi dibikin sinematografi semodern itu. Color gradingnya beda dari yang lain. Banyak karakter-karakter kayak Nikola Tesla masuk di sini dan menambah another layer buat film ini. Dan visual effect man, gila. Maksudnya kan kayak lu kan ini film sulap ya. Ya beda sama film-film kayak Now You See Me. Jauh bro sama Prestige. Prestige itu film sulap menurut gua nomor 1 ya, karena sulapnya itu di amplify ya, setiap sulap itu dikasih lihat antara dendam-dendam, jadi semua jaraknya dapat. Apalagi plus satu lagi ya, plot twist ini paling super duper gila barbar, Mamma Mia Lezzato perfecto Mamma Mia Lezzato ya. Pokoknya ini plot twist menurut gua ya one of the best plot twist in the world dari semua film yang pernah gua tonton, dan itu menambah kesan yang benar-benar dark banget dari film ini, dan semuanya satu jalur ya. Berbeda sama Inception yang menurut gua ya terlalu mau menekankan di visual, terlalu ini. Kalau Prestige menurut gua paket lengkap nih, dari cerita, kompleksitas, plot twistnya ada, sinematografi amplify di sulap-sulapnya benar-benar kita amazing nonton sulap-sulapnya. Kayak Now You See Me gak ada apa-apanya, ini lebih amazing lagi nonton sulap-sulapnya dari si Christian Bale, Hugh Jackman, dan dua aktor ini menurut gua benar-benar versatile banget. Ya lu tahu sendiri Christian Bale itu udah main di American Psycho, jadi Batman bisa, jadi Musa, Nabi Musa juga bisa. Kayak ya Hugh Jackman juga jadi juga bisa dia. Iya, The Greatest Showman dia bisa, dia jadi X-Men, Wolverine bisa. Versatile. Ditambah lagi ada satu lagi si Alfred dari Batman gitu, dan Michael Caine, dan ya itu benar-benar menambah layer yang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat nyaman banget kita nontonnya. Pas. Sorry. Kok gini? Oke. 1 menit dari Dito mulai dari sekarang. Meskipun top 3 gue sama Timo beda, cuman entah kenapa gue setuju sama semua yang udah dimasukin sama Timo tadi. Gue cuman mau nambah bukan satu deh, gue mau nambahin beberapa aspek yang gue nilai bagus dari The Prestige ini ya. The Prestige itu yang paling gue suka dari film ini, sebenarnya itu bukan visual effect, bukan screenplay-nya, tapi lebih ke karakterisasi dari karakternya Christian Bale sama Hugh Jackman. Gue bener-bener bisa ngerasain betapa tingginya ego dari masing-masing karakter itu, betapa tingginya arogansi dari masing-masing mereka, yang akhirnya mereka bertumbuk untuk saling adu kelihayan. Gue suka banget cara Nolan ngegambarin karakterisasinya kedua karakter itu. Ini bener-bener ngegambarin seorang ego manusia yang tinggi banget, dan itu menurut gue salah satu hal paling bagus di film ini, karakterisasi. Ya selain itu kayaknya udah kayak gue bingung loh ini mau ngomong apa, karena udah disebutin semua sama dia. Semua hal positif The Prestige itu udah disebutin. Visual. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya meskipun Dito di sini banyak setujunya sama gua, tapi gue pengen nanya satu nih ya. Karena gue prediksi nih. Lu gak bakal masukin The Prestige di top 5. Gak tahu ini prediksi gue ya. Tapi gue pengen tahu kenapa lu gak masukin The Prestige di peringkat 5 lu gitu. Maksudnya di dalam top 5 ini. Kelemahannya apa? Bahkan sama yang tadi lu sebut di top 5, di top 4 sebelumnya. Nah gue pengen tahu nih, maksudnya argumen lu apa yang membuat The Prestige ini lebih kurang lah dibanding yang lain. Meskipun tadi lu sama-sama setuju sama gue karena bagusnya di mana gitu. Udah, say. Oke. 30 detik dari Dito mulai dari sekarang. Oke, langsung spoiler aja deh. Sebenarnya The Prestige ini gue taruh di nomor 2.
Karena gue suka sama The Prestige itu ya karena actingnya Christian Bale sama Hugh Jackman. Nggak ada hal lain lagi selain karena visualnya bagus dan juga gue waktu itu nontonnya benar-benar terkesima banget. Apalagi ngeliat endingnya. Udah itu aja. Gue taruh nomor 2 dia. 10. Udah. Dah. 30 detik terakhir dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, ya kan tadi lu udah sempat masukin Inception kan? Iya. Oke, berarti apa yang membuat ini jauh lebih luar biasa dari Inception? Karena lu taruh Inception, Oke, taruh Apa yang Prestige, membuat gua- oke. Iya, lebih Iya. di atasnya Iya, Inception oke. dan lu bilang Inception itu paket lengkap, luar biasa. Bener, lu tadi Oke. argumen lu tadi udah gila-gilaan kan? Kenapa nih Prestige? Kenapa? Oke. 30 detik mulai sekarang. Gue cuma butuh 10 detik. Kenapa gue taruh The Prestige di atas? Karena ada Christian Bale. Segampang orang bilang kayak because he's Batman. Ya udah gue cuma mau bilang because he's Christian Bale. Christian Bale ini menurut gue bener-bener emasnya film ini. Anak emasnya lah. Dan ini yang membuat, dan acting dari Christian Bale ini yang ngebuat gue naruh The Prestige begitu tinggi di nomor 2. Udah, actingnya Christian Bale, performanya dia, dipadukan dengan karakterisasi yang bagus yang ditulis oleh Nolan, udah itu. 1. Oke, ya perdebatan yang cukup sengit ya. Di sini kita main adu psikologi ya. Di sini adu psikis lah gue sama Dito. Tapi ya balik lagi nanti kalian coba nilai aja ya. Maksudnya argumen dari Dito yang bagus seperti apa, dari gue seperti apa. Kita langsung masuk aja di top 3, top 2 ya? Dua. Top 2 dari Dito nih. Gue pengen tahu apa dia duluan ya. Oke. Top 2, 3 menit untuk Dito mulai dari sekarang. Aduh, udah terlanjur di spoiler. Nomor 2 gue itu The Prestige. Alasan gue simple, karena ada Christian Bale. Alasan kedua gue, karena Christian Bale dan Hugh Jackman itu bener-bener bisa nampilin kayak dua orang yang lagi bener-bener bermusuhan di real life. Gue suka ego dari masing-masing karakter dari Christian Bale sama Hugh Jackman itu. Gue juga suka si Alfred yang bener-bener actingnya gila di situ, Michael Caine. Dan aduh, visual sulapnya juga nggak bisa kita pandang sebelah mata sih. Bagus untuk tahu itu film tahun berapa ya? Tahun 2006. Untuk ukuran film tahun 2006 visualnya tuh bagus banget. Dan lu tahu sendiri Nolan kan bukan paling anti ya. Dia tuh minim banget pakai CGI. Practical effect yang dia pakai di film itu bagus banget. Gue suka. Color gradingnya juga bagus. Set-set yang ada di film itu juga bagus. Gue gak tahu cuy mau apa. Intinya kayak apa ya? Gue ngomong kayak gini ntar gue dibilang subjektif. Cuman Nggak apa-apa lah. ya cuman emang dalam lubuk hati gue terdalam, kenapa gue naruh The Prestige nomor 2? Karena ada Christian Bale. Dan gue ngefans sama Christian Bale. Dan kebetulan gue bukan cuman sekedar ngefans doang sama dia. Dia ngebuktiin langsung kalau ini loh alasan gue punya fans. Ini loh alasan gue punya banyak fans fanatik di dunia ini. Dia ngebuktiin langsung pakai karyanya dia. Dan itu yang makin bikin gue ngefans sama si Christian Bale. Cuman alasan sesimpel itu doang, ada Christian Bale. Kenapa gue taruh Prestige di nomor 2? Berapa menit tuh? 1:30. 130, udah cukup. Udah, oke. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke, berarti yang gue tangkap poinnya karena bias lagi nih. Ya, berarti bias tuh Iya. ke si Christian Bale-nya. Iya, dan Oke. dia ngebuktiin lagi kan. Iya, nah Lewat ini performanya. sekarang nih, kena nih gue sekarang sanggah ke lu ya. Oh, iya. Lu bilang lu suka Christian Bale. Tapi menurut gua berarti yang kita perdebatkan adalah komparasi dengan The Dark Knight gitu. Oke. Karena menurut gua The Dark Knight itu Christian Bale jauh lebih luar biasa di The Dark Knight. Meskipun menurut gua ketutupan sama Joker lagi-lagi. Tapi performa dia di The Dark Knight sama di The Prestige menurut gua jauh lebih gila di The Dark Knight. Jelas dia the main protagonis, the only main protagonis gitu. Nah, kalau misalnya di The Prestige lu bisa taruh di nomor 2, gue pengen tahu nih apa yang membuat Christian Bale di sini jauh lebih bagus dan sampai lu bisa masukin gara-gara Christian Bale doang lu masukin peringkat 2 gitu dibandingkan sama The Dark Knight. Oke. Udah? Oke. Dah. Oke, 1 menit dari Dito mulai dari sekarang. Timo nanya kenapa gue naruh The Prestige di peringkat 2 padahal di peringkat 4 gue taruh The Dark Knight yang ada Christian Bale juga. Alasan gue simple. Christian Bale di The Dark Knight itu gue akuin memang best banget sebagai Bruce Wayne. Dia bisa mempotray karakter Bruce Wayne dari komik yang gue kenal menjadi billionaire playboy di live action. Iya, sebagai Bruce Wayne gue suka. Tapi gue gak suka dia sebagai Batman. Menurut gue, kenapa gue gak suka dia sebagai Batman dan kenapa gue taruh The Dark Knight serendah itu? Karena action sequence-nya jelek, cok. Action sequence dari The Dark Knight itu jelek. Dan menurut gue bener-bener lebih fokus, lebih meng-highlight psikologis dari Joker dan seorang Bruce Wayne. Bukan Joker dan Batman.
The Dark Knight menurut gue adalah Bruce Wayne versus Joker, bukan Batman versus The Joker gitu. Dan di The Prestige karakternya si Christian Bale itu udah original, bagus dan ya udah gitu loh. 30 detik dari Gak tahu lagi gue, Cok. sekarang. Oke. Oke, gue sekarang lebih ngerti lah. Maksudnya kenapa kalau kita compare sama The Dark Knight ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa lu bener-bener taruh bias utama di Christian Bale sedangkan lu bener-bener hiraukan urusan elemen yang lain gitu. Lu misalnya kayak ada soundtrack gitu kan. Kalau misalnya sama Inception kayak come on lah, masa lu compare sama Inception. Terus habis itu dari segi plot cerita, dari segi production desainnya juga, dari segi sinematografi masih banyak yang lebih bagus dari The Prestige. Dan alasannya kenapa nih bisa di dua? 30 dari Dito sekarang. Kayak tadi gue udah nyebut deh. Alasan bias Christian Bale itu cuman alasan utama doang. Gue suka banget sama beberapa elemen lain, terutama di practical efeknya, apalagi pas adegan-adegan sulapnya. Itu juga bagus. Dan menurut gue kenapa ini gue taruh di atas Interstellar, karena adegan sulapnya itu kayak ya nggak tahu ya, mind blowing aja gitu loh. Mind blowing, dan gue lebih terkesima nonton adegan sulapnya The Prestige daripada adegan luar angkasanya Interstellar. Betul, habis. Oke, ya masih sengit di sini debamnya. Seru kan? Mau debam lagi, tapi Ditonya udah nggak ada habis ini ya. Udah Januari gue balik guys. Ya, nanti ya udahlah untuk sementara kita harus cari dulu nih yang bisa debat sama gue juga nih biar asik-asik lagi nih ya. Tapi oke, langsung kita masuk di top 2 gue ya Mel ya berarti ya. Di top 2. Oke, kita mulai. Top 2 dari Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, ini no debat, harusnya lu semua udah tahu ini menurut gua the one of the greatest movie that ever made, The Dark Knight. Ya, ini film menurut gua kacau men. Lu mau nilai dari segi apa? Gua tidak sama sekali menemukan kelemahan dari film ini kecuali satu, yaitu apa? Subjektivitas. Ya, subjektivitas ini yang menurut gua nggak tahu di top 1. Padahal lu kalau mau ngomongin bagus, gua jujur aja lu mau ngomongin gak akurat komik, gue sih gak nilai dari akurat komik, gue cuma nilai dari filmnya. Anggap aja ini cuman film mengenai ya adaptasi dari komik yang ada Batman gitu, dan orang gak baca komik Batman, orang nonton filmnya udah bisa bikin gila. Semuanya luar biasa, villainnya paling maksimal super duper gila, maksudnya juara Oscar, Heath Ledger, mastermindnya dia, dari plot cerita, dari karakter developmentnya, dari sequence scene-nya itu menurut gua banyak, apalagi iconic momennya itu terlalu banyak menurut gua. Quotes-nya ya kan, si Alfred ngomong some men just want to watch the world burn, itu kayak sebuah philosophical yang sangat-sangat menurut gua cukup bisa kita nikmati dengan dalam gitu. Kita bisa selami lagi ini maksudnya maknanya si Joker tuh apa sih? Makna ketika dia robekin bibirnya dengan cara dia beda-beda ngomongnya, itu maknanya apa sih ya? Orang bilang The Dark Knight, kayak misalnya tadi gue pakai argumennya Joker ya, maksudnya dilihat gara-gara Batman-nya mungkin atau Christian Bale-nya nggak sebagus yang misalnya The Prestige. Kalau menurut gue memang yang ditonjolkan dari Nolan untuk film The Dark Knight itu bukan Batman-nya, justru Joker-nya. Karena dia di sini adalah pemicu konflik utama dari film The Dark Knight. Bahkan di awal scene aja dia bisa bikin kita mind blowing tanpa penggunaan narator yang skriptif. Ya, lu bisa ngelihat perampokan bank, ya. Dari perampokan itu, lu bisa langsung berkesimpulan, bangsat ini Joker IQ-nya dewa. Cuman dari perampokan bank. Kenapa? Karena kita bisa tahu alur jalur pikiran Joker, pemikiran Joker, dan itu memang di-emphasize sama si Nolan dari film ini. Dan ini caranya si Batman bisa survive sampai emosinya sampai kesel banget di penjara. Itu ikonik lagi scene-nya. Dibandingin film-film lainnya, ini banyak yang lebih ikonik, soundtrack sampai akhir bad endingnya juga kerasa gitu ya. Cuman masalah gue cuma gara-gara subjektivitas. Gue suka Batman, jadi ya gue nggak layak taruh ini di peringkat 1. Peringkat 1-nya tidak ada subjektivitas, tapi lebih gila lagi dari The Dark Knight. Cuma itu problemnya. Dah. 1 menit dari Dito mulai dari sekarang. Oke, gue setuju semua sama opini lu. Dan ini cuman sebenarnya masalah peringkat aja kan. Gue naruh di nomor 4, Timo naruh di nomor 2. Memang The Dark Knight itu one of the best Nolan's one of the best movie gitu lah. Salah satu film terbaik Nolan, dan bahkan ini film superhero terbaik menurut gue. Gue setuju poin lu bilang film ini lebih nge-highlight Joker. Cuman menurut gue si Christopher Nolan ini terlalu asik mainin karakter Joker, mainin emosi penonton dengan karakter Joker, sampai dia itu lupa kalau ini sebenarnya filmnya Batman. Dan menurut gue yang lebih di highlight dari film ini itu bukan Batman-nya, tapi Bruce Wayne. Coba lu lihat deh hubungannya Bruce Wayne sama Alfred di film ini. Karakterisasinya Bruce Wayne sama Alfred di film ini gimana? Bener-bener kayak bapak dan anak kan? Padahal bahasa kasarnya ya, Alfred itu kan cuma babunya Thomas Wayne.
Tapi Nolan berhasil ngegambarin ke kita hubungan bapak anak dari Alfred dan Bruce Wayne. Udah. Waktu habis 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke ya, gue sanggah lagi, gue bantah lagi. Pertama, kalau lu bilang Batman diri utama, memang dia protagonis utama sih. Tapi kalau kalian perhatikan, judulnya adalah The Dark Knight. Dan itulah judul yang menggambarkan big idea terbentuknya film ini. Terbentuknya screenplay dari si Christopher Nolan ini. Menggambarkan sosok Dark Knight, kesatria hitam. Kesatria putihnya digambarkan sebagai si Two-Face, si Harvey Dent yang memang dimanipulasi sama Joker jadi jahat. Tapi si Dark Knight itu memang harus menjadi The Dark Knight, harus jadi kambing hitam, harus jadi tumbal. Itu seluruh film The Dark Knight memang mengenai itu, bukan highlight Batman, tapi mengenai pengorbanan dia di akhir karena mastermind yang sudah luar biasa diciptakan oleh Joker di otak jeniusnya dia. Gitu. Udah? Oke. 30 detik dari Dito mulai dari sekarang. Film The Dark Knight menjadi film superhero yang villainnya menang. Oke. Dan poin lu di mana lu menyebutkan Harvey Dent yang harus menjadi ksatria putih dan gue lupa ngomong apa. Apa ya? Aduh gue udah blank, Cok. Skip deh. Serius gue blank tiba-tiba. Pas. Pas. Gue tadi banyak banget mau ngomong nih. 30 detik dari Timothy mulai Gue dari gak bisa sekarang. ngomong cepet. Oke, karena di Tongo Blank, jadi ya udah berarti pas aja ya. Iya. Udah anggap aja selesai deh di top 2 berarti tadi ya. Iya, top top 2. Top 1 mau gua atau lu atau Gamset aja ya? Gamset aja kali ya. Apa? Gamset aja gimana tuh? Gamset gimana ya? Enggak, Gamset aja nih top 1 siapa duluan gitu ya. Oh, sweet. Beda ya. Sweet aja ya. Cerita dah. Siapa yang nyebutin duluan nih? Hah? Siapa yang nyebutin duluan? Ya, peringkat satunya ya. Ayo. Ini emang agak tolol debat apaan nih. 3 kali atau 1 kali nih? Satu kali Sekali aja ya. sekali aja. Tuh, 2. Nah, Dia duluan, oke. duluan. Gue duluan nggak berarti kan? Iya, lu duluan. Oke, ya sebelum kita masuk ke di top 1 dari masing-masing gue sama Dito, kita mau kasih tahu ke kalian ini adalah baju yang gue gambar pakai tangan gue sendiri. Kalian bisa cek linknya di bawah itu di Tokopedia, langsung beli aja. Harganya sangat-sangat terjangkau, worth it banget untuk kualitasnya. Karena ini otaknya semua kreativitas ada di otak gue dan gue gambar pakai tangan gue gitu, manual lu bayangin. Jadi ya lu pegang aja lah bahannya plastisol, cotton combat 24S, lembut dan sangat-sangat nggak panas tapi nggak tipis juga. Itu dia. Top 1 dari Timothy, 3 menit mulai dari sekarang. Udah jelas, ngantur Korps sudah pasti tahu lah top 1 gua apa. Ini adalah film terbaik sepanjang masa, bukan film Nolan terbaik doang. Tapi memang film terbaik sepanjang masa yang gua temuin ya ini. Satu-satunya film yang gua kasih 10/10, gak ada yang gua kasih 10/10 selain ini sama Breaking Bad. Kalau tapi di TV series, ini film ya, Oppenheimer. Kenapa Oppenheimer gua ditaruh di peringkat 1? Oke, sekarang kelemahannya apa? Nah, nanti gue pengen tahu nih, dari Dito kelemahannya apa? Gue cuma tahu itu, karena gue gak nemuin scoring. Man, meskipun gue tadi udah bilang kan, Hans Zimmer is the secret weapon-nya si Nolan. Ludwig Göransson. Dibantah sama Nolan. Kagak pakai Hans Zimmer. Pakai si Ludwig lah, tapi makin gila. Fase, lu bayangin 3 jam. Makanya ini kenapa ditaruh di peringkat 1 bukannya The Dark Knight. The Dark Knight itu BTW favorit gue ya. Kalau mau ngomongin subjektivitas, menurut gue The Dark Knight is number 1, jelas favorit gue. Tapi kalau mau ngomongin terbaik, karena ada subjektivitas gue suka Batman, ya gak bisa lah. Oppenheimer itu tidak ada subjektivitas sama sekali gitu. Ini film politik, film sejarah, film ekonomi, film lawyer maksudnya, film hukum, Fisika. dan film sejarah gitu, mengenai perang dunia, mengenai bom, mengenai fisika, mengenai sains. Itu kayak siapa sih yang mau nonton ini? Kecuali lu emang anak IPA yang kayak nerd banget, kutu buku di sekolah, nilai bagus, ranking 1, mungkin lu suka. Lah gua ngapain gua suka film-film Oppenheimer, ngapain gua nonton? Tapi gua 3 jam tidak ada adegan action, cuman dialog antar tokoh. Lu nggak ngantuk gila, fasenya cakep banget dari sound, tim songnya, scoringnya si Ludwig yang lu pergila, actingnya RDJ yang meskipun masih terlihat seperti Tony Stark tapi dia excel banget di sini, tetap luar biasa. Siapa namanya kan lupa lagi gua. Cillian Murphy, gue selalu lupa tuh nama itu ya. Tapi dia memang menurut gue orang bilang, oh dia bakal jadi menang Oscar. Gue gak yakin juga, tapi bisa jadi. Dan menurut gue layak banget masuk nominasi. Aktingnya gila. Sampai kayak Rami Malek, sampai kayak Matt Damon, itu semua excellent, itu perfecto, Mamma Mia Lezato. Dan ya paket lengkap, fase practical effect-nya juga yang dibangun kan dari awal bomnya. Orang bilang, oh mau nonton gara-gara FOMO kan. Oh FOMO, bomnya nih. Gue pengen liat bomnya. Padahal bukan bom yang jadi poin utama. Bom itu cuma ditaruh di tengah. Ya. Di akhir lu lebih gila lagi. Jadi kayak udah dari bom udah sampai gini. Ngedeng. Grafiknya tuh kayak
Deng 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 sampai di akhir deng begini lagi. Menceritakan apa? Visionernya si Cillian Murphy alias si Oppenheimer dan beserta si Albert Einstein yang udah kasih jasa pola pikir ke si Cillian Murphy mengenai perang dunia yang bakal nanti kejadian lagi mungkin dengan nuklir karena tercipta nuklir oleh si Oppenheimer. Ini film sejarah, film biopik yang gua nggak bakal pernah mau nonton kalau misalnya gua nggak nonton langsung, tapi pas gua nonton gua tidak ada ngantuk sama sekali dan ini yang terbaik yang pernah gua lihat. Oke. 1 menit dari itu, mulai dari sekarang. Oppenheimer merupakan film yang sempurna, gue setuju. Acting bagus, gue setuju. Soundtrack atau scoring yang dikompos sama Ludwig Göransson juga outstanding, gue setuju. Dan ngomongin kekurangan, sama. Gue juga gak nemuin kekurangan sebenarnya dari film ini. Gue balik lagi deh, bahasnya dari kacamata gue sebagai anak IPS yang gak ngerti sama sekali, yang gak ada urgensi sama sekali untuk menonton film ini. Ya kan? Gue punya urgensi apa gitu loh sebagai anak IPS. Gue butuh tahu J. Robert Oppenheimer itu pernah bikin bom atom, kayak enggak deh. Nah inilah peran Nolan sebagai sutradara yang seakan-akan ngasih ini loh, lu emang gak punya urgensi, tapi gue kasih lu alasan kenapa lu harus nonton film ini. Dan akhirnya Nolan berhasil menjawab semua pertanyaan gue menikmati film itu, jadi gak ada yang gue sanggah sama sekali. Udah. Oke. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Tapi saya tidak melihat di sini si Dito kontra nih. Berarti lu sama-sama ya. Tapi, nah ini gue tahu sih nomor 1 dia karena dia udah sering ngomong, ya. Tapi kenapa berarti ini tidak ada list Oppenheimer sama sekali dari film yang lu udah buat dari top 5. Padahal lu bilang tadi ini film sempurna, tidak ada kelemahan, lu setuju sama gue. Iya. Kenapa tidak ada di top 5? Nah, pertanyaan gue cuma itu, silakan dijawab sama Dito. Udah. 30 detik dari Dito mulai dari sekarang. Timo berarti salah 2 kali nih. Nomor 1 gue sebenarnya Oppenheimer. Gimmick gue suka Memento itu cuma di TikTok doang. Sebenarnya Oppenheimer ini adalah film paling visioner yang pernah gue lihat, film paling sempurna yang pernah gue lihat, film paling film berdurasi 3 jam yang paling gak ngantuk yang pernah gue lihat. Jadi ya, there's no other film yang bisa gue taruh di nomor 1 top 5 Nolan selain Oppenheimer. Closing statement. Memento itu cuma sekedar ini deh. Bukan top. 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Lu baru ganti jawabannya ya? Iya. Enggak dong. Iya, gua tadi sempet lihat ya listnya Dito sebenarnya nomor 1 Memento nih. Ayo lo. Nah, lu baru ganti ya. Nah, ini kenapa nih? Gua pengen tahu nih alasan sebenarnya. Kenapa lu taruh Memento tiba-tiba lu ganti Oppenheimer? Pertanyaan gua cuma itu. Silakan dijawab sama Dito. Oppenheimer. Belum. Oh, itu. Udah habis. Oh, udah habis ya? Oh ya kan 30 detik. Oh iya. Ganti Iya. berarti. Lu ngasih open ending gitu, Cok. Nggak bisa, lu open ending. Tadi lu open ending, lu nanya kan? Enggak. Iya. Nggak bisa dong. Kan nomor lu. Kan gua nggak bisa jawab. Iya. Nomor 1 lu. Iya. Kan? Iya. Lu bilang, lu sekalian tanya. Langsung aja, tapi pakai bridge aja langsung ke dia. Ah. Itu aja bisa kali ya. Ah. Langsung pas gua pen ke dia langsung Oke. Oke, langsung. Tapi open statement tadi dia lo. Open ending. Iya, yang itu di-cut aja. Itu di-cut kan berarti kan? Iya, tadi. Oke. Oke ya, berarti Dito sudah memaparkan semua argumen dia. Kita langsung masuk ke top 1 gua ya. Sekarang top 1 tadi Gua dong. top 1. Tadi kan top 1 dulu, Oppenheimer. Iya. top Iya. 1 dia. Oke ya. Nah, ini tadi top 1 gua Oppenheimer tadi gua udah kasih tahu dan udah selesai dibahas. Sekarang kita beralih ke top 1 Dito. Oke? Kita lihat. Oke, ready? Top 1. Itu 3 menit mulai dari sekarang. Gue berubah pikiran karena setelah Timo ngomong alasan-alasan dia suka Oppenheimer, gue jadi flashback dikit ke masa dimana gue nonton Oppenheimer sama Barbie pas itu. Dan ternyata ya bener, ini film perfect. Film ini ngebuat anak IPS kayak gue jadi paham fisika. Film ini juga bisa ngebuat gue paham sejarah, yaitu tokoh J. Robert Oppenheimer sendiri ya. Karakterisasinya gue suka, meskipun ini film ini autobiografi apa biografi sih? Biopik. Oh ya biopik ya namanya. Meskipun ini film biopik juga gue gak ngerasa ngantuk, padahal ini kan mengisahkan tentang personal life seseorang tapi gue gak ngantuk. Jadi ya kayak gak ada yang perlu dibahas lagi sih. Gue nonton Oppenheimer dan gue menemukan semua hal positif yang ditemukan sama Timo sebenarnya. Ini film juga apa ya?
Gak tahu deh gue. Karena udah semua lu omongin, Cok. Bingung gue mau ngomong apa jadinya. Dah. 1 menit dari Timothy mulai dari sekarang. Oke ya, karena lu berubah pikiran, lu ganti. Awalnya kan lu Memento tadi. Tiba-tiba abis argumen gua, lu ganti jadi Oppenheimer. Sekarang berarti pertanyaan gua cuma satu. Karena kan kalau mau ngebahas Oppenheimer-nya, ya lu setuju sama gua kan? Yeah. Semuanya setuju kan sama gua. Nah, kenapa di awal lu tadi pilih Memento? Itu pertanyaan gua berarti satu. Terus lu ganti, oke, pindah. Oke. Oke. 1 menit dari Dito mulai dari sekarang. Oke, gue reminiscing lagi acting dari Guy Pearce di Memento. Setelah gue pikir-pikir lagi, sepanjang tadi Timo ngomong panjang lebar 3 menit itu, gue mikir lagi nih, gue reminiscing lagi. Iya ya, actingnya Guy Pearce nih kayaknya nggak sewah actingnya Cillian Murphy di Oppenheimer. Dan actingnya Cillian Murphy di Oppenheimer tuh menurut gue nggak kayak acting. Bener-bener kerasa J. Robert Oppenheimer lah. Dari segi visual mukanya mirip, dari segi karakternya mirip. Jadi ya, 30. oke lah. Guy Pearce sorry banget, gue berdua pikiran karena Timo tadi ngomong panjang lebar, gue jadi mikir lagi nih. Guy Pearce kayak belum terlalu layak kalau dimasukin nomor 1. Di luar Guy Pearce tentunya banyak aspek-aspek lain yang gue pertimbangkan ya. Kenapa gue naruh si Oppenheimer ini di nomor 1. Dah. Oke. Udah ya. 30 detik dari Timothy mulai dari sekarang. Ya apalagi kalau misalnya semua setuju, Dito berubah pikiran jadi setuju sama gue, tidak ada yang perlu dikontra-kontra lagi kok gitu ya. Berarti mengenai peringkat satunya berarti ya udah, berarti kita hasil akhirnya Oppenheimer sama-sama Oppenheimer peringkat satunya. Langsung berarti kita ke kesimpulan ya. Oke, jadi kalau misalnya mau inget-inget lagi nih top 5 dari kita. Nah, nih ya. Perbandingan sama top 5 gue sama Dito ya. Meskipun tiba-tiba si Dito ganti opini, ganti argumen, tapi ya sudah kita kasih kesimpulan aja ya. Gue coba kasih giliran ke lu dulu buat kasih kesimpulan dari perdebatan kita kali ini mengenai film terbaik Nolan gitu. Setelah gue berdebat panjang lebar sama Timo tentang top 5 filmnya Nolan, gue jadi menemukan satu kesimpulan. Christopher Nolan bener-bener bisa kita akuin sebagai salah satu sutradara terbaik yang pernah ada. Dia juga gak ketergantungan sama suatu aktor tertentu, dia gak ketergantungan sama satu genre tertentu. Dia bisa ngebahas sejarah, bisa ngebahas tentang betapa rumitnya waktu, dia bisa ngebahas tentang luar angkasa. Jadi paten lah kalau kita bilang Nolan ini salah satu sutradara terbaik. Dan saking baiknya gini, gue ngomongnya gimana ya? Gue membahasakannya gimana ya? Gini, saking bagusnya Nolan, saking banyaknya film-film bagus yang Nolan ciptakan, kalian bisa lihat sendiri. Jawaban gue sama Timo top 5 ini beda-beda kan. Itu baru dari perspektif 2 orang. Kalian coba di kolom komentar pasti bakal beda-beda lagi tuh top 5-nya. Itu membuktikan bahwa sebenarnya film Nolan yang terbaik itu sebenarnya gak cuma 5. Ya gak? Karena tadi top 5 kita itu udah beda semua. Betul. Bukan beda semua, ada beberapa yang beda. Jadi ini bener-bener ngebuktiin kalau Nolan itu bener-bener sutradara yang punya karya yang gila cuy. Segudang. Karyanya dia yang bagus tuh segudang. Sekali lagi gue ulang, ini baru dari perspektif 2 orang, jawabannya udah beda-beda. Gimana dari jutaan penonton lainnya? Betul ya, jadi ya kalian langsung tulis di kolom komentar lah ya top 5 versi mereka aja ya Dit ya. Biar kita bisa lihat-lihat juga gitu. Dan balik lagi yang gue pengen tekankan apa sih sebenarnya dari debam kali ini. Ya debat itu gak selalu negatif kan, gak selalu kita adu emosi, adu argumen. Lah justru kalian tadi lihat nih perbedaan perspektif dari gua sama Dito, mulai dari Dito yang misalnya lebih obvious ke si Christian Bale atau lebih ke Batman, kalau gua mungkin dari sisi lebih ke technical. Nah kan bisa lihat tuh perbandingannya seperti apa, dan menurut kalian kayaknya di bagian sini Bang Dito lebih bener deh argumennya menurut gua gitu ya. Ternyata Bang Timo di sini bener. Jadi inilah ya indahnya debam tuh di situ. Jadi nanti otak kalian lebih berproses dan kalian coba ya, gue pengen tuh analisis lah ya top 5 menurut kalian tuh yang terbaik apa gitu. Nah yaudah gitu aja sih ya perdebatan kita kali ini. Udah berapa lama Mel? 1 jam. Ini konten terlama gue sama Dito kayaknya ya. Tapi ya udah lah, ini penyelesaian sama Dito kayaknya 2 bulan kayak dia hilang. Aduh gimana ini? Kacau ini. Tapi ya sudah lah ya. Tapi kalian bisa lihat nanti kalau kalian mau tetap mau stay, lu tetap bikin konten di TikTok tetap gak sih? Kayaknya magang ini gue lagi berantakan banget dah. Susah ya? Magang ya, sumpah. Gara-gara magang susah ngatur waktu. Magang dia guys ya. Kayak Januari nih gue mulai ini lagi.
konsisten lagi. Makanya Januari gue bilang ke Timo, gue bisa balik Januari insya Allah gue bilang ke Timo gitu. Karena magang gue kelar di Januari kan. Iya, iya. Tapi ya kita support itu aja lah ya weh. Anak yang baru magang nih, yo. Capek cok. Ya. Tapi tenang aja, ngelantur bakal tetap ada kok. Meskipun gak ada Dito, mungkin kita cari host yang baru. Mungkin kalian boleh, bang, si bang ini boleh di komen ke kreator lain siapa tahu mau jadi co-host Atau yang baru. kameramennya juga boleh ini. Kameramennya juga boleh. Iya. Nonton film yang baik dulu. Tapi iya. Oke, ya udah kita udah 1 jam dan kita langsung closing aja. Jangan lupa subscribe Ngantor Indonesia, follow kita di Instagram, di TikTok. Kalau kalian pengen join grup WhatsApp, linknya gue taruh di bawah ya. Itu Ngelantur Corp semuanya kita bisa diskusi mengenai perfilman. Kalau mau debam di itu boleh, tapi gue saran kalau mau debam yang khusus tema Nolan, di komen aja, beneran? Iya. Di kolom komen dan share ke video ini ke teman-teman lainnya siapa tahu ada yang mau tahu mengenai persepsi orang mengenai film terbaik Nolan tuh yang mana sih gitu ya. Follow gue di Ngantor tadi. Aduh mati kan. Ya udahlah ya, tapi Udah selesai ya. Udah selesai juga. Udah selesai juga. Iya udah selesai. Ya udah, jangan lupa follow Dito di mana? Di Dito DV di IG dan Ken Gardi di TikTok. Ken Gardit ya. Kalau mau tahu dia lebih lanjut mengenai persepsi dia yang lain, silahkan follow dia. Gitu aja. Kita jumpa di segmen-segmen lain ya. Bye bye semuanya.